Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaifa Nengsi, pendamping sosial PKH dari Kota Bengkulu. Pada sesi kali ini akan membahas pada modul 3 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan pada sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Kita membahas masalah stunting. Pernah dengar stunting kan? Nah, apa itu stunting, Bu? Cacingan itu kurang gizi ya? Cacingan atau kurang gizi? Sama saja. Kurang panjang karena cacingan. Akhirnya mengakibatkan kekurangan gizi. Gizi buruk atau kurang tinggi tidak sama dengan Gizi buruk itu pas. itu. Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Jadi stunting susah untuk disembuhkan, tapi bisa dicegah. Kalau gizi buruk kan kita kasih makan dia dengan yang gizi, dia bisa lagi stabil badannya kan. Kalau busuk lapar, Bu, apa lagi, Bu? Iya, busuk lapar itu sama aja kayak gizi buruk itu ya, Bu ya. Nah, di sini kita masuk ke sesi ini, Bu ya. Modulnya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Jadi stunting ini bisa dicegah dari ses hamil tadi dari umur 0 sampai 2 tahun ya, Bu ya. Ini sesi 4 ya, Bu ya, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi. Ada yang tahu nggak stimulasi itu apa, Bu? Ibu waktu hamil sering mengelus perut. Nah, itu sebenarnya salah satu gerakan stimulasi itu, Bu ya. Jadi stimulasi itu tuh kegiatan merangsang pada janin atau bayi yang bertujuan untuk merangsang sistem indera. Sistem inderanya apa aja tuh, Bu? Satu, sistem pendengaran. Terus apa lagi? Penglihatan, penciuman atau pembauan, terus perabaan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan. Jadi secara tidak langsung kita sudah sering melakukan gerakan stimulasi. Ibu sering kan ngobrol sama janin kan dalam perut, nah itu sudah stimulasi. Atau bapaknya yang ngobrol kan, itu juga stimulasi ya, Bu ya. Nah, di sini ada 3 jenis stimulasi, Bu ya, yang dapat dilakukan pada janin. Yaitu stimulasi sentuhan. Stimulasi sentuhan ini dilakukan pada saat janin berusia 3 bulan. 3 bulan berarti sudah kelihatan kan? Pokoknya itu kan. Orang tua dapat mulai memberikan stimulasi melalui sentuhan tangan. Terus yang kedua, stimulasi suara. Stimulasi suara ini dilakukan pada usia 14 minggu ke atas. Kira-kira berapa bulan? 14 minggu ke atas. 4 bulan ke atas ya, Bu ya. Berarti ketika usia kandungan 4 bulan ke atas, kemampuan pendengaran kepekaan perasaan janin mulai berkembang. Itulah kita waktunya untuk mengajak ngobrol sama janin tadi. Jangan yang sedih-sedih diajak ngobrol bayinya. Nah, ya itu bisa juga. Diajak nyanyi atau diajak bersalawat itu lebih bagus ya, Bu ya. Jadi stimulasi sentuhan, stimulasi suara. Satu lagi stimulasi cahaya. Janin pada usia 14 minggu ke atas atau sejak triwulan kedua sudah dapat membedakan situasi gelap dan terang. Ini yang cak mana contohnya, Bu? Nah, ini kita bisa ngasih rangsangan kayak gini, Bu. Kalau yang untuk cahaya ini kita bisa menghadapkan perut kita misalnya ke arah matahari, atau kita bisa rangsang melalui cahaya senter. Tapi jangan pakai cahaya lampu. Ini ya, Bu ya. Kita masuk ke prinsip stimulasi janin, Bu ya. Stimulasi janin bisa dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan tenang dan bahagia. Jadi hendaknya ketika kita mengajak ngobrol si janin dalam keadaan yang bahagia, jangan curhat ke janinnya, karena secara tidak langsung kan janin bisa merasakan kan apa yang dirasakan ibunya.
Ayo aja bisa stres. Terus yang kedua Bu ya, gunakan kata-kata baik dan penuh optimisme karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin. Nah itu tadi, kalau ibu lagi ribut sama pasangan, usahakan jangan curhat ke janin. Yang ketiga Bu ya, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Ini tadi Bu ya untuk stimulasi cahaya. Bisa menggunakan matahari pagi atau sebaiknya gunakan senter, jangan menggunakan HP. Gunakan radiasi ya. Ini Bu ya, ada beberapa stimulasi pada janin yang berusia lebih dari 14 minggu. Contohnya ya Bu ya, Bapak Budi menyanyikan lagu daerah yang bernada lembut. Ini berarti stimulasi apa yang digunakan? Suara ya Bu ya. Ibu setia mengelus perut janin. Sentuhan. Bapak Budi mengarahkan cahaya senter ke perut Ibu setia. Stimulasi cahaya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu ya. Suatu pagi, saat matahari sedang bersinar cerah, Ibu setia membersihkan pekarangan rumahnya. Pada situasi tersebut, stimulasi apa yang diberikan oleh Ibu setia kepada janinnya yang berusia 4 minggu? Pilih dua jawaban yang benar. Pertama, mengajak berbicara janin. Kedua, mengarahkan perutnya kepada matahari. Ketiga, mengelus perut. Ini berusia 4 minggu, bukan di atas 4 minggu, berarti bawah 4 minggu. Mengelus perut dan mengajak berbicara pada janin ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan stimulasi pada janin? A. Melatih keterampilan bernapas ibu hamil. B. Kegiatan memberikan ASI segera setelah bayi lahir. C. Melenturkan otot-otot untuk proses persalinan. D. Merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ya, berarti udah tahu itu ya stimulasi itu apa ya. Yang ketiga, Ibu Atrin sedang membaca buku dongeng untuk janinnya. Jenis stimulasi apa yang dilakukan oleh Ibu Atrin? Stimulasi gizi, cahaya, stimulasi suara, atau stimulasi sentuhan? Suara ya, kompak ya suara Bu ya. Yang keempat, Bapak Kamat ingin menstimulasi cahaya untuk merangsang penglihatan janin yang sedang dikandung istrinya. Pada usia kandungan berapakah Bapak Kamat bisa melakukan stimulasi cahaya tersebut? A. 3 minggu, B. 10 minggu, C. 12 minggu, D. 22 minggu. 14 minggu ke atas ya Bu ya. Dari sini sudah paham ya Bu ya stimulasi itu apa. Jadi bisa disampaikan ke anggota keluarganya untuk melakukan kegiatan stimulasi secara rutin Bu ya, untuk membantu perkembangan otak si janin. Kecuali gizi juga dilakukan stimulasi Bu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mujianti dari kelompok Mawar Putih. Sekarang saya hamil perkiraan 4 bulan. Terus saya di sini mau bertanya Bu, apa aja simulasi yang harus saya lakukan selama kehamilan saya ini? Ya, Ibu ya, itu tadi ada pertanyaan dari Ibu Mujiati. Ibu Mujiati ini hamil sudah berusia 4 bulan ya Bu ya. Jadi kira-kira stimulasi apa yang bagusnya Bu? Dari tadi 4 bulan tadi berarti stimulasi suara ya Bu ya. Nah, di mana kan janin sudah bisa memiliki kemampuan pendengaran, kepekaan perasaan janin mulai berkembang. Jadi rajin-rajin janinnya diajak untuk atau mendengarkan musik, bersolawat, itu lebih bagus lagi ya Bu ya. Tapi ketika berbicara dengan janin, gunakan kata-kata yang baik, yang penuh optimisme, karena semua yang diucapkan akan direkam oleh si janin tersebut. Dan jangan lupa makanannya juga harus diperhatikan. Seperti yang kemarin apa Bu? Menu di piring ibu hamil ya, masih ingat kan? Nah, itu jangan lupa ya Bu ya. Ya, makasih ya Bu ya.